Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembiayaan publik dalam pemerintah Islam. Sebelumnya, saya sendiri Dwi Jayanti sebagai moderator sekaligus pemateri, rekan saya Santi sebagai pemateri, dan Ayu Lindasari sebagai pemateri. Langsung saja pada materi yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah keuangan publik Islam. Yang pertama, keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Keuangan publik pada zaman Rasulullah SAW bermula dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Sebelum Rasulullah hijrah di Madinah, keadaan Madinah sangat kacau belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Yang kedua, keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq ini diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik. Ia terjun langsung memerangi orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau secara tegas mendukung kebijakan ekonomi yang pernah menjadi kebijakan Rasulullah SAW. Beliau sangat akurat dalam perhitungan, dalam pengumpulan zakat, kemudian ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab menjadi khalifah. Khalifah Umar lalu membangun sebuah pembangunan khusus untuk menyimpan harta, membentuk bagian-bagiannya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji dari harta Baitul Mal, serta pembentukan tentara. Ada beberapa kebijakan keuangan negara pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya yang pertama yaitu Baitul Mal, yang pertama Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat dan usur, yang keempat sedekah untuk non-muslim, yang kelima mata uang, dan yang terakhir klasifikasi pendapatan negara. Kemudian pada periode Islam, para khalifah mendistribusikan semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut berubah pada masa Umar. Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama zakat dan usur, 2 hums dan sedekah, 3 khoroj, fai, jiz'ah, usur, dan sewa tanah. Ketiga yaitu khoroj, fai, jiz'ah, usur, dan sewa tahap tahunan tanah. Dan yang keempat, berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber. Yang ketiga yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama dilakukan adalah menaklukkan negara-negara sekutunya. Kemudian, tidak lama setelah negara-negara sekutunya ditaklukkan, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Pada masa kepemimpinan Utsman, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan itu bersifat independen, sehingga pejabat Baitul Mal itu memulai kekuasaan untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur wilayah. Dan yang terakhir yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib pun menggunakan dana yang dihimpun Baitul Mal untuk kepentingan rakyat. Dan pembangunan khalifah mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Madinah, Busroh, dan Kufah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan di periode Umayyah. Dalam periode Umayyah ini kesejahteraan rakyat betul-betul terjamin dan keadaan rakyatnya dalam keadaan kecukupan perekonomiannya. Semua ini terjadi karena adanya kebijakan terkait tentang pengelolaan keuangan publiknya. Dalam pengelolaan publiknya ini ada 6 macam yang terkait. Yang pertama yaitu mengembalikan zakat
sebagai institusi utama pendapatan negara. Yang kedua, optimalisasi pendapatan khoro. Dalam optimalisasi pendapatan khoro ini perbaikan lahan pertanian, terus menghentikan gejolak privatisasi tanah kharaj, terus beban kharaj yang adil dan fleksibel. Yang ketiga, penetapan jizyah. Yang keempat, perpajakan yang adil. Yang kelima, pemberantasan korupsi dan nepotisme. Dalam pemberantasan korupsi ini salah satunya memberantas korupsi, terus melarang bisnis penjabatan negara, terus melarang pejabat menerima hadiah, terus memberantas kerja paksa. Terus larangan pemanfaatan harta milik negara. Yang keenam, gerakan penghematan efisiensi dan memangkas birokrasi. Selanjutnya, pengelolaan keuangan Republik periode Abbasiyah. Dalam pengelolaan periode Abbasiyah ini, pada masa ini orang non-Arab mendapat fasilitas menduduki jabatan strategis dan dibentuknya dewan. Dewan yang dibentuk pada periode Abbasiyah ini ada 8. Yang pertama yaitu Dewan Al-Syarta. Ini polisi departemen yang menjamin dan memelihara keamanan harta dan nyawa masyarakat. Yang kedua, Dewan Al-Sawafi, yaitu bertanggung jawab atas urusan harta kerajaan, yaitu kekhalifahan. Yang ketiga, Dewan Dia ini ditugaskan untuk urusan kekayaan pribadi kepala negara. Yang keempat, Dewan Nazri fi al-Mazalim, ini di mana rakyat dapat mengajukan banding atas ketidakadilan. Yang kelima, Dewan Al-Azimah. Dewan Al-Azimah ini didirikan untuk kelancaran pada pemerintahan dan mengaudit keadaan pusat daerah. Yang keenam ini Dewan Atta menciptakan khusus untuk mengurusi dan mengatur harta-harta hibah dan penyimpangan dan penerimaan dan pengeluaran harta tersebut. Yang ketujuh yaitu Dewan Al-Sir. Dewan Al-Sir ini mengurusi tentang badan intelijen negara termasuk mata-mata. Yang terakhir yaitu Dewan Agriha. Dewan ini yang mengurusi irigasi, kanal air dan sanitasi. Yang terakhir yaitu pengelolaan keuangan publik periode Utsmaniyah. Pada periode Utsmaniyah ini harta kekayaan negara dimanfaatkan untuk stabilisasi kondisi negara sehingga kemakmuran rakyat terpenuhi dan kewibawaan negara terpandang. Dalam periode
Utsmaniyah ini betul-betul memperhatikan urusan rakyatnya, mulai dari madrasah, terus rumah sakit, perdagangan dan industri, masalah administrasi dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya yang bernama Dwi Jayanti. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pembiayaan sektor publik dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah sebagian ketentuan dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah kaum muslim. Yang kedua ada tanah dan sumber alam. Tanah dan sumber alam terdiri atas yang pertama ada fa'i. Fa'i secara literasi berarti mengembalikan segala sesuatu, secara hukum berarti seluruh harta yang diperoleh dari musuh baik berupa tanah dan juga barang bergerak yang ada di dalamnya. Yang kedua ada horaj. Horaj adalah tanah negara yang diperoleh dari pemerintah sebelumnya baik karena peperangan maupun selesai setelah damai. Horaj adalah pungutan untuk negara dari hasil tanah negara dalam negara modern. Bagi hasil atau pungutan atas tanah wajib ditulis undang-undang dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi penduduk. Yang ketiga ada usur. Usur adalah biaya cukai pajak yang dikenakan ketika barang-barang di bawah keluar atau masuk suatu wilayah negara. Yang ketiga ada penerima lainnya. Di samping penerimaan negara yang pokok sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah negara muslim memiliki sumber lain seperti wakaf atau pemberian aset pribadi dari rakyat untuk kebutuhan publik yang terbatas maupun tidak terbatas. Kemudian yang ketiga ada implikasi pembiayaan sektor publik oleh pemerintah. Tantangan utama dari penggalian sumber dana domestik ini adalah bagaimana meningkatkan upaya menggali pendapatan dari dana sumber-sumber domestik dan bagaimana secara efektif dapat disalurkan untuk pembangunan sekaligus peningkatan kapasitas produksi nasional. Upaya untuk penguatan sektor keuangan negara, mobilisasi pendapatan pemerintah tanpa mengganggu atau mengurangi inisiatif swasta merupakan kunci utama pencapaian pertumbuhan. Tujuan utama sektor keuangan adalah menggalakkan tabungan dan menyalurkan ke sektor-sektor produktif. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan domestik dilakukan dengan mendorong perkembangannya pasar uang dan pasar modal yang baik melalui sistem perbankan yang sehat dan pengaturan kelembagaan lain yang ditunjukkan kepada kebutuhan pembiayaan pembangunan, termasuk non-perbankan yang mendorong dan menyalurkan tabungan serta membantu perkembangan investasi produktif. Pembiayaan pembangunan yang paling besar saat ini bagi pemerintah adalah melalui penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap perekonomian negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.